Agnes, apa udah bisa join live-nya? Oke, halo Kak Agnes, suaraku terdengar? Halo, suaramu terdengar. Nanda, tapi kamunya hilang. Di layar nggak ada kamu. Oh, em, tapi live sebelumnya kayak gitu Kak, yang narasumber sebelumnya nggak bisa lihat. Aku juga nggak ngerti kenapa, kayaknya dari pengaturan akunnya. Atau mungkin aku tanya dulu kali ya, penontonnya bisa lihat aku atau enggak? Oke, oke. Tapi kamu melihat dirimu ya Lihat, di layarmu, melihat lihat, diriku aku juga. lihat. Oh, oke, oke, oke. Sebentar ya Kak. Oke, Oke, aku ada Kak di layar yang nonton. oke. Penting suaramu jelas kok. Nah, itu ada yang jawab kelihatan katanya. Oke, eh, halo selamat malam teman Sinta semua. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman pada hari ini dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Nah, teman-teman sebelum kita lanjut nih untuk diskusi, aku mau memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Veranda Claudia Halim. Aku adalah mahasiswa Fakultas Psikologi yang saat ini kuliah di Okrida. Terus aku juga saat ini lagi magang nih teman-teman di Willow Workshop, khususnya di teman Sintas nih teman-teman. Oke, uh, teman-teman pernah nggak sih teman-teman tuh dengar istilah tentang toxic masculinity nih? Mungkin pernah ya teman-teman, karena udah banyak gitu ya kayak di media sosial nih yang ngejelasin apa sih itu. Nah, jadi toxic masculinity ini adalah suatu tekanan budaya bagi kaum laki-laki untuk berperilaku dan bersikap dengan cara tertentu nih teman-teman. Istilah ini umumnya dikaitkan dengan nilai-nilai yang dianggap harus ada dalam diri seorang pria. Misalnya ada ungkapan kalau pria itu harus kuat, pria itu nggak boleh nangis, pria itu nggak boleh ngadu, nggak boleh ngeluh, harus bisa semuanya gitu ya teman-teman. Terus pria juga harus menunjukkan kekuasaan, kekuatan, dan pantang mengekspresikan emosi. Nah, topik hari ini untuk dibahas menarik ya teman-teman. Oke, sebelum aku lanjut nih. Jadi di dalam diskusi pada malam hari ini, aku nggak sendirian ya teman-teman. Di sini ada Kak Agnes untuk nemenin kita nih sebagai narasumber hari ini. Jadi Kak Agnes adalah psikolog rekanan dari Wilka Workshop yang akan nemenin kita nih teman-teman. Mungkin Kak Agnes boleh memperkenalkan diri nih, sapa-sapaan dulu nih. Oke, thank you Nanda. Selamat malam teman Sintas yang join. Terima kasih banget nih malam-malam. Biasanya kan pada istirahat ya, tapi masih mau join. Semoga malam ini kita bisa saling belajar. Begitu ya, ada yang bisa aku kasih ke teman-teman, ada yang bisa aku belajar juga dari teman-teman. Seperti yang tadi sudah disampaikan Nanda, aku Agnes, salam kenal teman-teman semua yang di sini. Aku adalah psikolog rekanan di Wilaka Workshop. Dan juga saat ini aku berdomisili di Pontianak dan di sini aku juga punya biro sendiri gitu ya, biro konseling juga. Sehari-hari
aku umumnya secara garis besar konseling gitu ya, mengkonselingkan klien, kemudian juga 3 tahun ya, pengalamanku 3 tahun, dan di 3 tahun itu juga aku salah satunya mendampingi klien-klien korban kekerasan gitu ya. Untuk korban kekerasan ini memang klien-klienku adalah perempuan begitu ya. Tapi kemarin ketika teman Sintas dari komunitas Sintas ini menawarkan begitu ya, ini sebenarnya juga adalah isu yang sangat dekat begitu ya. Kalau kita ngomongin kekerasan itu sebenarnya ya kekerasan itu tidak memandang gender, tidak memandang jenis kelamin begitu ya. Laki-laki maupun perempuan itu bisa mengalami kekerasan. Jadi itu yang membuatku tertarik juga nih ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan teman Sintas malam ini. Mungkin begitu ya, Nanda. Oke, Kak. Terima kasih, Kak, udah ngenalin dirinya nih. Kakak sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Kabarku puji Tuhan sehat. Nanda gimana? Puji Sehat Tuhan. juga? Sehat juga, Kak. Makasih, Kak. Oke. Di sini lagi hujan nih. Di sana hujan nggak? Di Jakarta nggak hujan sih, kebetulan. Biasanya hujan kalau malam. Ini tapi nggak ada noise ya? Nggak ada. Dari hujan? Nggak Aman, aman ya? Oke. aman, aman. Oke deh. Oke, guys nih, apa yang tadi Kak Agnes nih, yang udah disampaikan Kak Agnes sedikit nih tentang kekerasan, bakal menjadi topik kita nih. Nah, jadi gender yang ada di Indonesia ini ada dua nih teman-teman, ada laki-laki sama perempuan. Nah, yang mau kita bahas hari ini nih di gender laki-laki nih teman-teman. Jadi nggak hanya perempuan yang seringkali mendapatkan perilaku kekerasan dari orang lain atau orang di sekitarnya nih. Tanpa disadari, laki-laki juga sering mendapatkan perilaku kekerasan oleh orang lain juga. Tapi stigma masyarakat di Indonesia menjadikan perilaku kekerasan pada laki-laki menjadi kurang terlihat. Jadi kayak ada ungkapan tuh, laki-laki tuh harus kuat, atau laki-laki harus bisa ngelakuin semuanya, atau laki-laki tuh nggak boleh nangis, atau kamu kan laki-laki, masa kayak gitu aja kamu ngadu. Nah, stigma-stigma itu menjadikan laki-laki menjadi enggan untuk dapat melaporkan kekerasan yang dialaminya nih teman-teman. Jadi tertanam pemikiran bahwa laki-laki itu nggak boleh lemah. Oke nih Kak Agnes, dari yang tadi aku udah sampai ini, aku mau tanya nih, apa aja sih sebenarnya kekerasan pada laki-laki itu Kak? Oke. Baik lagi ya. Seperti yang tadi sempat aku bilang di awal bahwa kekerasan itu tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang gender gitu ya. Artinya sebenarnya apa yang bisa, kekerasan yang bisa terjadi pada laki-laki itu ya sama seperti kekerasan yang bisa terjadi pada perempuan. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan emosional ya, verbal begitu, psikologis, kekerasan seksual pun ya bisa terjadi pada laki-laki begitu ya, termasuk juga kekerasan finansial juga bisa terjadi pada laki-laki. Jadi ya sebenarnya sama gitu. Apa yang bisa terjadi, kekerasan yang bisa terjadi pada perempuan itu juga bisa terjadi pada laki-laki gitu sebenarnya. Halo Nanda. Iya Kak, sebentar ada yang Will Kak mau request join. Oke. Oke, jadi bener ya apa yang kayak kakak bilang tadi itu, kekerasan itu nggak mandang gender, terus kayak bisa menyerang laki-laki maupun perempuan. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Nih kemudian nih lanjut nih. Kalau dari yang aku baca nih, menurut Aprinda pada tahun 2023, karena banyaknya stigma yang terjadi pada laki-laki, hal inilah yang menjadikan laki-laki cenderung memendam perasaannya, sulit terbuka dalam mengkomunikasikan perasaan. Hambatan yang menjadikan sulitnya laki-laki untuk mendapatkan pengobatan ketika mereka mengalami penyakit mental. Nah, keterlambatan yang menjadi kondisi mereka biasanya udah berada pada level yang cukup parah, sehingga berujung pada bunuh diri. Lalu seiring perkembangan zaman, pada awal 2000-an, toxic masculinity berkembang menjadi bahan literatur. Kebijakan yang lebih luas juga. Literatur tersebut mengemukakan bahwa hubungan ayah-anak
yang jauh secara emosional menghasilkan toxic masculinity pada laki-laki. Oleh karena itu, anak laki-laki membutuhkan figur ayah yang baik untuk untuk menghindari menjadi pria memiliki toxic masculinity. Anak laki-laki membutuhkan pandangan yang tepat mengenai maskulinitas, dan hal tersebut tidak dapat diberikan oleh ibu. Oke, mungkin lanjut ya Kak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih yang udah aku siapin, kenapa sih ada stigma laki-laki menjadi kuat itu harus dihapuskan di masyarakat nih Kak, sehingga menjadikan mereka enggan melaporkan kasus yang mereka alami sendiri Kak? Oke, ini agak panjang ya untuk jawabannya ya. Sepanjang ini, jadi aku akan menjawab sesuai dengan sepengetahuanku begitu ya, dan juga pengalaman yang aku tahu, aku saksikan sendiri begitu ya. Jadi kita akan mulai dulu dari patriarki, teman ya. Di sini familiarkah dengan istilah patriarki ya? Itu adalah sebuah budaya begitu ya, yang masih banyak dianut oleh masyarakat kita gitu ya, dan juga masyarakat dunia sebenarnya begitu ya. Patriarki ini pada dasarnya itu meletakkan ya, dalam hal ini adalah laki-laki itu sebagai pemegang kuasa, sebagai kelompok yang ada di atas gitu ya, dibandingkan kelompok lainnya, dalam hal ini perempuan begitu ya. Nah, stigma ini sebenarnya gitu ya, itu tidak hanya merugikan perempuan ya. Oh sorry, bukan stigma. Budaya ini itu tidak hanya merugikan perempuan, tapi juga merugikan laki-laki. Seperti yang tadi Nanda sudah sempat sebutkan gitu ya, bahwa karena patriarki meletakkan laki-laki itu di atas gitu ya, yang nomor satu begitu ya, kelas atas, maka berkembanglah begitu ya nilai-nilai yang melekat pada laki-laki begitu ya, atau yang kita sebut sebagai gender gitu ya. Jadi itu sifat perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya gitu ya. Seperti tadi kamu sudah sebut bahwa laki-laki itu kuat gitu ya. Laki-laki itu tidak boleh nangis. Laki-laki itu tidak boleh menunjukkan emosi misalnya gitu ya. Kemudian juga ada bahwa ya laki-laki itu memang kasar begitu ya. Ada yang seperti itu juga gitu ya. Kemudian juga laki-laki itu harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Itu adalah produk nilai-nilai konsep-konsep yang berkembang ya, yang lahir dari budaya patriarki gitu. Laki-laki yang dianggap dinilai sebagai kuat ini gitu ya, maka dia tidak mungkin, harusnya tidak mungkin dapat kekerasan, karena mereka ini lebih. Sementara kekerasan itu kan terjadi dari seseorang, dari pelaku yang lebih dominan, lebih berkuasa, terhadap korban yang lebih submisif, lebih di bawah dia. Sementara laki-laki itu kan kuat, jadi nggak masuk akal kalau dapat kekerasan gitu ya. Apalagi kekerasan seksual misalnya gitu ya. Kok bisa gitu kekerasan seksual terjadi pada laki-laki misalnya gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Belum lagi memang juga yang gencar terlihat itu adalah, yang kita ketahui adalah ya korban kekerasan itu atau kekerasan seksual itu perempuan. Tapi kenyataannya gitu ya, laki-laki itu juga adalah korban kekerasan gitu ya. Meskipun angkanya tidak sebanyak perempuan gitu ya, tapi laki-laki kalau kita bicara data gitu ya, data itu tidak bisa kemudian mengatakan oh ya berarti memang segitu ya kenyataannya. Enggak gitu. Karena data itu muncul hanya dari mereka yang melapor. Sedangkan yang tidak melapor banyak. Ya, jadi data itu tidak berbicara, tidak harus menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, dan gitu ya, biarpun tadi aku bilang bahwa ya memang secara data jumlahnya tidak
sebanyak korban perempuan gitu ya. Tapi data itu ya, meskipun angkanya hanya satu sekalipun misalnya gitu ya, yaitu manusia, yaitu sama-sama punya hak gitu ya, sama-sama berharga gitu ya. Jadi laki-laki itu ya bisa jadi korban kekerasan. Nah, hanya karena tadi yang aku bilang gitu ya, bahwa karena patriarki gitu ya, itu membuat kita itu punya stigma-stigma gitu ya. Dan stigma ini tentunya berpengaruh pada laki-laki ketika misalnya dia mengalami kekerasan seksual atau kekerasan gitu ya. Pertama gitu ya, mungkin dia akan ada konflik sendiri gitu ya. Masa aku laki-laki tapi aku dapat kekerasan gitu ya. Enggak mungkin misalnya gitu ya. Kalaupun dia cerita, ini belum lapor ya, kalaupun dia cerita gitu ya, dan kalau dia bertemu dengan seseorang yang juga punya stigma gitu ya, maka orang itu akan merespon juga mungkin dengan tidak percaya misalnya, atau kalaupun konotasinya percaya gitu ya, itu kemudian lalu responnya misalnya merendahkan. Kok bisa sih laki-laki dapat kekerasan gitu? Kok bisa sih laki-laki dapat pelecehan seksual gitu? Kok kamu nggak bela diri sih? Kamu nggak ngelawan sih? Kamu kan laki-laki gitu kan misalnya gitu ya. Itu belum lagi kalau misalnya ada juga cerita-cerita yang aku ketahui bahwa ketika laki-laki itu misalnya bercerita atau melapor dia mendapatkan kekerasan seksual terutama ya, itu kemudian yang ditanggapi itu bukan soal oh ini ada seorang manusia yang punya hak yang sama dengan semua manusia lain di hadapan mata hukum gitu ya, tetapi malah seperti ini. Loh, kok bisa? Jangan-jangan kamu homo ya? Jadi stigma-stigma ini ya yang kemudian dicerminkan dalam respon-respon atau reaksi orang-orang di sekitar korban laki-laki, ini yang kemudian membuat mereka jadi ragu, jadi enggan untuk melapor. Gitu ya. Sehingga memang stigma ini seperti katamu itu sebenarnya perlu dihapuskan. Tapi tentunya gitu ya, menghapus stigma itu tidak serta merta gitu ya. Lalu selesai gitu. Pasti dia mau lapor. Enggak ya. Menghapus stigma itu bukan hanya sekedar bahwa oh tahu ya gitu. Oh tahu ya bahwa laki-laki itu juga bisa jadi korban kekerasan. Tetapi juga bagaimana gitu ya. Kita itu juga bisa merespon mereka itu tanpa stigma itu. Jadi bisa saja pengetahuannya kita tahu gitu ya, tetapi secara tidak sadar respon kita tetap sama. Kemudian yang kedua, stigma itu tidak bisa kemudian dihapuskan lalu masalah selesai. Gitu ya. Artinya hukum, kemudian termasuk APH ya, aparat penegak hukum, pemangku kepentingan, gitu ya, itu juga perlu istilahnya di sini artinya jadi pro korban. Mau korbannya laki-laki, mau korbannya perempuan ya sama, gitu. Bahwa ini adalah korban kekerasan. Gitu. Bagaimana misalnya kalau itu terjadi di perusahaan, maka pemangku kepentingan di perusahaan itu juga peka dengan itu. Bahwa ya tidak hanya laki-laki dan perempuan, bahwa kalau dibuat regulasi itu ya untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya, gitu. APH, bagaimana APH juga bisa peka nih terhadap isu-isu kekerasan. Bahwa ya ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga bisa terjadi pada laki-laki. Begitu ya. Jadi ini sistem besar yang perlu dirombak gitu ya. Sekaligus juga ya tentunya menghapus stigma itu. Seperti itu, Nanda. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Jadi adanya budaya patriarki ini justru yang melahirkan stigma ya Kak ya, yang merugikan laki-laki. Jadi nggak hanya merugikan perempuan juga. Terus stigma ini bikin kalau misalnya ada anggapan kalau laki-laki itu sebenarnya nggak bisa jadi korban kekerasan, padahal kekerasan itu bisa
nyerang siapapun, mau perempuan mau laki-laki ya Kak. Oke, baik Kak. Nah, Mau kemudian, menambahkan juga, oh, oke. Nanda, sorry, aku mau menambahkan juga. Kalau kamu ingat dulu ada, kalau teman Sintas dan Nanda ingat dulu ada kasus ini WNI yang di Inggris itu, gitu ya, Oh, yang dia memperkosa sekian ya, laki-laki ya. Itu kan 48 juga laki-laki. kemudian itu kan juga kemudian heboh ya di kita ya di Indonesia, karena kan dia seingatku WNI ya kalau nggak salah ya. Dan itu kan juga kemudian para para netizen gitu ya, kita ini gitu ya, kemudian melihat itu sebagai suatu perilaku yang kemudian dikaitkan dengan kelompok tertentu gitu ya. Jadi bukan soal kekerasannya yang dilihat gitu ya, bahwa ya siapapun itu tidak berhak melakukan kekerasan dan siapapun itu tidak berhak mendapatkan kekerasan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Itu tambahan aja ya, tadi tiba-tiba keinget gitu. Ya lanjut Anda. Oke, mungkin tadi nyinggung soal kekerasan seksual pada laki-laki ya Kak ya. Nih pertanyaan selanjutnya nih tentang justru tentang kekerasan seksual pada laki-laki nih. Jadi apa sih Kak yang membedakan stigma antara laki-laki yang dilecehkan dengan perempuan yang dilecehkan? Jadi tuh kalau misalnya perempuan yang dilecehkan tuh justru orang-orang tuh nge-labelin kalau si perempuan itu bekas gitu Kak. Gimana nih tanggapannya? Oke, ini sebenarnya balik lagi ya ke salah satunya ya patriarki. Gitu. Kenapa bisa ada label misalnya salah satunya tadi ya bekas gitu? Karena memang perempuan itu diposisikan sebagai objek. Kan hanya benda ya yang bisa dibilang bekas gitu. Manusia itu nggak ada bekas. Tidak bisa dibilang bekas manusia gitu. Benda yang bisa dibilang bekas. Dan perempuan itu diletakkan sebagai bekas. Sebagai benda, sebagai objek. Gitu. Kalau laki-laki itu tidak begitu. Perempuan itu diletakkan sebagai objek juga ada di konsep perawan. Teman-teman bisa cari gitu ya, secara medis keperawanan itu tidak ada. Gitu ya. Tidak ada konsep keperawanan. Gitu ya. Ada yang bilang bahwa ya bisa dibuktikan itu dengan selaput darah gitu ya. Secara medis nanti teman-teman bisa cek juga bahwa tidak. Selaput darah tidak bisa menjadi patokan itu gitu ya. Dan keperawanan itu memang lebih ke arah konstruk sosial dan budaya yang meletakkan bahwa nilai perempuan itu ada di keperawanan. Mungkin deh coba teman-teman teman Sintas juga diingat-ingat lagi gitu ya. Aku pribadi gitu ya, itu belum pernah bertemu atau mendengarkan kata-kata bahwa kamu misalnya ya orang tua terhadap laki-laki gitu. Kamu harus bisa ya menjaga keperjakaanmu. Kamu harus hati-hati loh. Kamu harus bisa. Itu adalah kehormatanmu tuh, keperjakaanmu. Itu nggak ada. Tidak ada yang pernah mempermasalahkan itu. Ya at least mostly ya, hampir tidak ada mungkin ya, karena kan aku tidak serba tahu dan pasti tahu gitu ya. Tapi ya sepanjang pengalamanku, pengetahuanku, tidak ada yang mempermasalahkan itu. Tapi kalau perempuan, ya keperawanan itu indikator yang sangat penting, penentu yang sangat penting. Begitu. Nah, konsep inilah yang kemudian, ya konsep perawan inilah juga yang kemudian semakin menguatkan ya perempuan itu ada nilainya, nilai apa, kayak nilai jual, kayak nilai yang diletakkan kepada benda begitu ya, bahwa ada yang lebih berharga misalnya gitu ya, lebih murni, ada yang suci gitu kan. Kalau laki-laki kan nggak ada, sehingga di laki-laki itu tidak seperti itu judge-nya gitu. Judge-nya di laki-laki itu lebih ke arah ya tidak dipercaya gitu ya, bahwa nggak mungkin, ini nggak mungkin kamu apa dapat kekerasan seksual. Atau yang kedua adalah lebih ke arah direndahkan, lebih ke arah di olok-olok misalnya begitu ya. Jadi yang pengalaman yang dialami oleh perempuan
perempuan dan laki-laki yang mengalami kekerasan seksual ini kemudian beda direspon. Meskipun dua-duanya responnya itu kan tetap kemudian berpengaruh pada kesehatan mental si korban. Gitu ya. Perempuan pun sebenarnya juga punya pengalaman tidak dipercaya juga ada, gitu ya. Terutama pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu salah satu yang sepertinya sampai sekarang masih sulit dibuktikan. Gitu ya. Kayak kalau kamu disentuh di badanmu, di bagian privatemu, di bagian privasimu gitu ya, di bagian intimmu gitu ya, gimana kamu membuktikannya? Itu sama ya, mau di laki-laki ataupun di perempuan. Itu gimana cara membuktikannya? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa memang gitu ya, si pelaku ini itu memegang dadamu misalnya, memegang pantatmu misalnya. Bagaimana? Dan biasanya pelecehan itu juga terjadi di tempat-tempat ya yang memang gak ada orang. Jadi itu juga jadi salah satu yang kemudian membuat gitu ya ada ketidakpercayaan gitu ya juga muncul. Gitu. Tapi sebenarnya gitu ya kalau nggak salah di Korea ya kalau nggak salah ya aku nggak tahu apakah sudah berubah atau belum, tetapi hukumnya kalau mereka di sana kalau ngomongin soal kekerasan seksual gitu ya, mereka itu yang paling pertama itu justru mengutamakan kesaksian dari korban. Jadi bukan nanya mana buktinya, ada nggak rekamannya, ada nggak saksinya, bukan. Tapi justru pengakuan dari korban. Tapi kalau di kita sepertinya bukan sepertinya ya, sejauh yang aku tahu memang belum menganut itu. Gitu. Nah, hal ini yang kemudian juga membuat semakin merugikan begitu ya. Ini yang tadi kalau teman-teman masih ingat aku sempat bilang di awal soal pro korban. Hukum kita sebenarnya hukum kita kalau teman-teman tahu tentang UU TPKS sebenarnya itu sudah mulai bergerak ke sana gitu ya. Tapi hukumnya itu udah bagus gitu ya. Tetapi penerapannya, implementasinya itu masih butuh perjuangan lagi nih supaya bisa pro korban. Gitu. Nah, ya balik lagi ya. Jadi begitu Nanda, kenapa kok beda ya kalau di perempuan ada label bekas gitu ya. Sementara di laki-laki aku sih belum pernah ya mendengarkan label itu gitu. Meskipun tetap ada label-label negatif ya, stigma-stigma negatif yang dilekatkan kepada laki-laki korban kekerasan begitu Nanda. Oke, Kak. Terima kasih jawabannya, Kak. Oke. Lanjut nih, Kak. Pertanyaan selanjutnya nih masih berkaitan juga nih, Kak. Jadi, apa sih yang harus dilakukan oleh laki-laki jika laki-laki itu mengalami kekerasan seksual nih, Kak? Oke. Ini artinya sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Soalnya ketika kamu tanya gitu, aku membayangkannya dua. Ketika itu sedang terjadi bisa ngapain, dan setelah itu terjadi bisa ngapain. Yang mana nih? Mungkin setelah terjadi kali ya, Kak. Oke. Gini, ketika kita membicarakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, itu penting juga untuk kita paham. Kekerasan itu ada apa aja sih? Kekerasan seksual terutama itu ada banyak sekali jenisnya. Gitu ya. Kadang tidak hanya perempuan, ya laki-laki itu juga nggak sadar kalau dia dapat kekerasan. Gitu. Misalnya ya ada komentar-komentar ya yang kemudian itu apa istilahnya seperti dibungkus ya lelucon gitu ya, dibungkus lelucon yang kemudian sebenarnya itu menyerang gendernya, menyerang seksualitasnya gitu ya. Jadi kekerasan seksual itu tidak hanya terbatas pada kekerasan yang sifatnya seksual dan fisik ya. Itu bisa yang non fisik, bisa yang verbal, bisa juga yang secara apa istilahnya online gitu ya. Ada yang namanya KBGO ya, kekerasan berbasis gender online gitu. Jadi kita perlu tahu dulu nih ada kekerasan apa saja sih
begitu ya. Karena kadang kita nggak tahu bahwa ternyata kita barusan mengalami kekerasan ya. Gitu. Pertama perlu tahu itu dulu. Nah, yang kedua itu nanti kembali lagi kebutuhan dari si korban ini apa. Tentu kalau dengan dengan intro yang kamu bawa itu kan sebenarnya kamu melihat bahwa yang tepat itu adalah melapor, gitu ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan korban kekerasan, begitu ya, melapor itu penting. Gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah apa kebutuhannya, apa kebutuhan dari korban ini. Sama juga, kalau korbannya laki-laki, apa kebutuhan dari si korban yang laki-laki ini. Begitu. Apakah dia memang butuh untuk melapor? Kalau misalnya dia mau melapor, ya, maka memang dari pengalamanku selama ini mendampingi, begitu ya, ada baiknya kalau mau melapor itu misalnya juga meminta pendampingan dari lembaga, ya, lembaga-lembaga terkait yang bisa mendampingi, misalnya LBH, gitu ya, dari sisi hukum, atau misalnya organisasi-organisasi yang memang juga bergerak dalam melayani pendampingan korban kekerasan. Gitu. Kenapa perlu pendampingan begitu ya? Karena biasanya itu ada, tidak selalu ya, biasanya itu ada tekanan-tekanan yang dialami ya, yang dihadapi ketika melakukan pelaporan dan prosesnya terus itu. Sehingga dengan adanya pendampingan itu pertama ya kita punya, istilahnya kita punya seseorang yang lebih paham yang bisa kita ajak berdiskusi gitu ya. Yang kedua juga adalah ya kita jadi punya pihak yang kemudian itu memang bisa bersama dengan kita itu memperjuangkan keadilan. Itu akan sangat itu menjadi salah satu faktor ya, faktor yang bisa mendukung seseorang itu bisa melalui proses hukum kalau mau melapor, begitu ya. Yang kedua, setelah mendapatkan itu, ternyata dia belum mau melapor, gitu. Apa yang dia butuhkan? Ternyata dia lebih membutuhkan support sosial, gitu ya. Maka penting untuk dia bisa mendapatkan support sosial yang dia butuhkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah lingkungannya ini suportif? Ya, misalnya keluarganya, temannya gitu ya, atau masyarakat di sekitarnya itu suportif atau tidak gitu ya. Kalau memang suportif gitu ya, itu akan biasanya tidak jadi gampang banget ya, tetapi akan lebih mudah ya untuk bisa mengungkapkan pengalamannya, apa yang terjadi padanya ya, kekerasan yang terjadi pada dirinya gitu. Tetapi jika memang ternyata gitu ya, lingkungannya tidak suportif begitu ya, maka jika mereka membutuhkan support mental gitu ya, bisa mempertimbangkan juga untuk mencari bantuan psikolog ya, atau konselor gitu ya. Ada satu komunitas sepertinya aku lupa itu komunitas atau organisasi ya, rasanya komunitas sih, namanya Aliansi Laki-Laki Baru gitu ya. Itu adalah komunitas yang bergerak di isu bagaimana mereka melihat bahwa laki-laki itu juga berperan dalam menghapus kekerasan gitu ya. Jadi misalnya teman-teman juga bisa nih bergabung misalnya begitu ya, atau menggunakan layanan yang ada di dalam komunitas atau organisasi tersebut gitu ya, yang bisa memang membantu sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman gitu. Apalagi yang bisa dilakukan? Oke, bisa juga sebenarnya ini tuh langkah yang sebenarnya sampai sekarang kalau aku refleksikan sendiri menurutku kurang adil ya, tidak adil. Tetapi sayangnya di realitanya gitu ya, ini salah satu yang memang masih perlu dilakukan karena memang di negara kita gitu ya, korban kekerasan juga apalagi korban kekerasan seksual itu memang masih sulit ya perjuangannya untuk bisa mendapatkan keadilan gitu ya.
tidak tidak mengeneralisasi bahwa pasti begitu gitu ya. Ya, tapi kenyataannya kebanyakannya seperti itu. Gitu. Sehingga memang penting untuk kita juga gitu ya bisa mencegah. Kenapa aku bilang ini nggak adil menurutku ya sampai sekarang, karena gini, yang melakukan kan pelaku ya. Gitu. Tapi kenapa kita yang perlu bersusah payah aktif mencegah itu? Seakan-akan kita yang melakukan, kita yang membuat itu terjadi pada kita. Padahal kan kenyataannya tidak ya. Ya pelakunya gitu. Kan pelakunya sebenarnya yang perlu dicegah. Gitu kan. Pelakunya yang sebenarnya perlu berhenti. Gitu ya. Nah, pencegahan ini maksudnya seperti apa? Gitu ya. Pertama ya kita perlu tahu ya tadi tentang kekerasan ada apa saja. Gitu ya. Kalau nggak tahu ya itu tadi kita nggak akan sadar. Mungkin kita dapat kekerasan tapi kita nggak sadar gitu ya. Kedua adalah juga membuat boundaries. Ya. Apa yang tidak kita sukai, apa yang kita bisa terima, gitu ya. Boundaries ini macam-macam, boundaries fisik, physical gitu ya, disentuh di mana, oleh siapa, kapan, seperti apa sentuhannya gitu ya. Dan tentunya kita sendiri juga perlu mengecek ya, kita punya stigma nggak, kita punya bias nggak. Aku misalnya ya laki-laki gitu ya, aku belajar bahwa ya biasalah namanya kalau laki-laki mah pegang sana pegang sini mah dipegang sana dipegang sini biasa aja gitu ya. Nah ini balik lagi ke personally masing-masing. Apakah memang kamu nyaman disentuh misalnya di bagian tertentu oleh siapapun itu gitu ya. Kalau tidak nyaman, meskipun ya katanya ya laki-laki kok dipegang dadanya aja lebay misalnya gitu ya, kalaupun kita tidak nyaman sah-sah aja. Jadi tidak berpatokan bahwa oh karena laki-laki harusnya kita nyaman-nyaman aja, enggak, itu boundaries. Termasuk juga berkaitan dengan misalnya boundaries tentang apa yang mau dibicarakan gitu ya, apa yang orang lain katakan kepada kita gitu ya. Yang cukup sering tuh misalnya candaan seksis ya, candaan-candaan yang menyerang seksualitas ya. Seksualitas itu apa? Kita samakan dulu persepsi. Seksualitas itu adalah aspek kehidupan individu ya, manusia meliputi biologis, sosial, psikologis ya. Ya termasuk si seks itu ya, jenis kelamin, termasuk juga identitas gender, peran gender, orientasi seksual, bagaimana kita mengekspresikan seksualitas kita ya, ekspresi seksual kita itu di situ gitu ya. Jadi kata-kata yang biasanya itu sering terjadi adalah yang misalnya menyerang seksualitas gitu ya. Kalau kita memang tidak nyaman gitu ya, kita bisa membuat batasan. Either kita mengkomunikasikan bahwa itu tidak nyaman, nah sekali lagi ya, mengkomunikasikan ketidaknyamanan itu juga tadi dipengaruhi oleh bias, dipengaruhi oleh stigma. Kalau aku perempuan, atau ya aku nggak bisa bilang aku laki-laki ya, tapi ya oke lah, seandainya aku laki-laki gitu ya, dan aku punya konsep bahwa nyaman tidak nyaman harus kuat, harus nyaman gitu ya. Nah itu ya aku kemudian mungkin saja sangat mungkin akan melihat bahwa meskipun aku tidak nyaman itu bukan kekerasan, tidak ada yang dilanggar di sana. Sehingga kita sendiri juga perlu menyadari adanya stigma, adanya bias yang kita punya, bagaimana kita memandang laki-laki, kita sebagai laki-laki juga misalnya gitu ya, itu akan ngaruh. Gitu. Jadi tadi boundaries begitu ya. Kemudian berarti tadi yang berikutnya adalah soal ya kita sendiri juga perlu mengenali ya bahwa kita stigma apa yang kita punya, bias apa yang kita punya yang kemudian bisa mempengaruhi atau mengarahkan perilaku kita. Gitu. Itu yang kemudian akan berapa istilahnya ya. Akan membantu kita untuk bisa atau membantu laki-laki itu untuk bisa keluar dari misalnya kebiasaan untuk memendam, kebiasaan untuk tangguh begitu ya, nggak boleh lemah, tidak boleh ada celah lah, tidak boleh mencari bantuan misalnya, nggak boleh. Ya itu yang akan membantu laki-laki untuk bisa keluar dari itu.
Nah, hanya memang tetap balik lagi. Ini tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Jadi kayak aku, ya, Nanda, gitu ya. Kita bisa mulai dari diri kita juga, gitu ya. Teman sintas yang ada di sini, baik itu laki-laki atau perempuan, ya kita bisa semua mulai dari diri kita sendiri. Kita perlu mengenali kita punya stigma apa, kita punya bias apa terhadap laki-laki, terhadap perempuan juga, begitu ya. Dan bagaimana itu mempengaruhi kita. Gitu. Apakah kemudian respon kita itu bergantung dia ini laki-laki atau perempuan. Jadi kalau laki-laki yang ngomong, aku mendapatkan pelecehan seksual. Kemarin aku di catcalling, gitu ya. Lalu kita bilang, alah gitu doang, biasalah. Lagian kamu kan laki, gitu ya. Lalu ada perempuan yang datang kepada kita, teman perempuan yang bilang, ih kemarin aku di catcalling, gitu kan ya. Ih di mana, gitu kan. Terus kamu gimana? Gimana sekarang perasaannya? Kemarin akhirnya gimana? Ya, respon kita ini beda karena kita punya bias. Jadi kita sendiri itu juga bisa mulai dari diri kita, melihat kita punya bias apa, kita punya stigma apa, dan belajar untuk tidak membiarkan bias dan stigma ini itu kemudian membuat kita memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan misalnya gendernya atau jenis kelaminnya. Itu juga penting gitu. Artinya tidak bisa hanya berpatokan pada oh iya iya pokoknya laki-laki ini harus bisa speak up ya gitu ya. Pokoknya laki-laki ini harus bisa nih, dia nggak yang mikir bahwa dia harus kuat gitu ya, bahwa dia nggak mau minta bantuan, bahwa dia maunya cuma mendem doang, nggak bisa. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin begitu ya, Pak Nanda. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Jadi yang harus Nanda, suaramu semakin jauh. oh Sorry, maaf aku. Kak. Jadi yang harus dilakukan kalau Okay. laki-laki mengalami kekerasan seksual mungkin melapor. Tapi sebelum itu harus tahu juga ya terkait kekerasan apa yang dia dapetin. Terus mungkin bisa cari pendampingan, bisa cari lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang kekerasan juga, atau butuh juga social support ya untuk lebih mudah. Nah, oke nih Kak, mungkin kita lanjut untuk jawab pertanyaan dari penonton ya Kak. Ada yang nanya nih Kak tadi. Pertanyaannya, kenapa kekerasan seksual pada pria tidak seheboh kasus yang korbannya itu perempuan? Oke. Seheboh ini gimana ya? Soalnya begini, ketika aku mendengarkan pertanyaan itu, eh, seingatku heboh juga sih ya. Kalau kalau ini pemberitaan ya maksudnya ya. Halo, Ya, Nanda? iya Kak. Kayak kalau Pemberitaannya misalnya tidak seheboh gitu ya. kalau misalnya kayak yang Rasanya, di perempuan nih Kak, yang kayak kita taunya nih pasti bikin thread di Twitter terus langsung booming gitu nih Kak. Nah, tapi tuh di laki-laki hmm, tuh jarang gitu Kak. oke, ini ada dua ya. Oke, maksudmu kenapa berita yang korbannya laki-laki itu lebih sedikit begitu kah? Iya, jadi nggak se Oke. apa ya, itu nggak sekelihatan kalau terjadi di perempuan. Ah, oke oke oke. Ya, karena ada juga kan ya, Nanda, kalau Nanda ingat dulu ada kasus yang apa? Dia itu pegawai di KPI ya, kalau nggak salah ya. Dia dapat perundungan, bullying sama pelecehan seksual dari teman kerjanya. Itu kan pada akhirnya booming karena sosial media gitu. Oke, kalau pertanyaan maksudnya kenapa ya tidak sekelihatan itu, kembali lagi Nanda. Sebenarnya ini tidak ada jawaban yang istilahnya apa ya, absolut ya, artinya ada banyak kemungkinan. Pertama, bisa saja memang gitu ya, dengan yang tadi aku sempat jabarkan tentang patriarki gitu ya, memang lebih banyak, memang kemudian perempuan itu jadi lebih rentan misalnya jadi korban gitu ya, karena ada budaya patriarki itu. Bisa karena itu gitu ya. Bisa juga balik lagi yang tadi aku bilang di awal banget gitu ya. Pemberitaan itu kan muncul karena ada pelaporan ya.
Atau pemberitaan itu muncul karena misalnya ada yang speak up di sosial media misalnya, kemudian itu booming gitu ya. Nah ini balik gitu. Seberapa banyak mereka korban ini mau melapor sehingga itu bisa diketahui, gitu. Sehingga itu nanti ya masuk berita gitu kan ya. Gitu. Jadi bisa ada beberapa kemungkinan sebenarnya gitu ya. Kemudian balik lagi juga bisa juga ini asumsi ya, dugaan bisa juga seperti ini. Sempat tadi juga aku sebutkan bahwa korban laki-laki yang mendapatkan kekerasan begitu ya, itu kemudian cenderung dianggap ya tidak dianggap serius gitu ya. Jadi tidak dianggap serius oleh masyarakat atau mungkin oleh APH atau mungkin oleh media begitu ya, sehingga kemudian itu juga pada akhirnya tidak diangkat. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya menurutku bisa ada banyak faktor ya. Tapi apakah artinya pasti nih? Oh berarti pasti nih, pasti yang laki-laki lebih sedikit? Enggak mesti. Tidak selalu pasti jawabannya begitu, karena secara data misalnya memang lebih sedikit misalnya. Begitu Nanda. Oke, jadi biasanya tuh kekerasan seksual pada laki-laki tuh nggak dianggap serius ya sama masyarakat ya Kak. Jadi mungkin kasusnya juga cenderung lebih sedikit yang ada di data, yang dilaporkan gitu. Betul. Oke Kak, lanjut nih Kak. Ada yang nanya lagi, kalau dari penjelasan sebelumnya, gimana sih Kak kita bisa mengedukasi mengenai kekerasan seksual sejak dini? Yang kita tahu bahwa jarang masyarakat mengedukasi tentang kekerasan seksual pada laki-laki sejak kecil. Oke. Dari Gloria ya. Ya, Oke, terima kasih Gloria untuk pertanyaannya. Nah, ini juga agak sulit ya sebenarnya. Sulitnya maksudnya gini, sulit untuk diterapkan di Indonesia. Banyak penelitian sebenarnya sudah menyimpulkan begitu ya, bahwa sebenarnya salah satu pencegahan ya, pencegahan terkait dengan kekerasan seksual itu adalah soal edukasi. Bukan soal pertama-tama edukasi kekerasannya gitu ya, tapi justru sebenarnya edukasi tentang seks. Seks itu bukan ngomongin soal hubungan seksual ya. Seks itu membicarakan seksualitas, membicarakan tubuh begitu ya. Dan ini kan masih tabu di Indonesia gitu ya. Padahal ini hal yang penting. Gitu. Gimana sih Kak kita bisa mengedukasi gitu ya? Ya pertama memang kita dulu nih gitu ya. Itu yang perlu memahami dulu gitu ya. Edukasi seks ini, sex education ini sebenarnya apa saja gitu ya. Kita dulu yang perlu terbuka terhadap itu. Kenapa edukasi seks ini itu bisa mencegah kekerasan seksual gitu ya? Karena disitulah sebenarnya anak-anak itu belajar gitu ya. Oh ada bagian tubuh tertentu gitu ya yang itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tidak hanya orang lain, bahkan mungkin oleh keluarga sendiri misalnya gitu ya. Dan kalaupun mau disentuh itu harus izin dulu dan harus kita izinkan atau tidak ya. Meskipun memang kalau di anak-anak kan kita belum mengenal konsen ya. Anak-anak sampai 18 tahun itu kan diasumsikan itu tidak bisa memberikan persetujuan gitu ya. Tapi tentunya hal ini tetap perlu juga diajarkan kepada anak-anak begitu ya. Nah, kekerasan, bayangin ya kita mengedukasikan ke anak-anak gitu ada kekerasan seksual ini gitu ya, itu akan sangat sulit untuk bisa dipahami anak-anak. Anak-anak itu pikirannya, otaknya, perkembangannya itu belum nyampe di sana gitu ya. Jadi yang sebenarnya penting untuk dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak gitu ya. Jika misalnya
ada orang yang menyentuhnya, misalnya, gitu ya, yang entah itu keluarganya, entah itu orang asing, entah itu gurunya, gitu ya, apa yang bisa dilakukan? Mulai dari misalnya teriak, ya, lari, ya, atau melaporkan kepada orang dewasa lainnya, gitu ya, misalnya seperti itu. Sama juga pada laki-laki sama, juga seperti itu. Jadi bagaimana ini ya kalau sejak ini kan berarti pada anak laki-laki. Bagaimana mereka juga tahu nih kalau tiba-tiba ada orang yang mau berupaya menyentuh dia, begitu ya, atau berupaya atau sudah menyentuh dia, gitu ya, di bagian tubuh yang dia tidak nyaman, begitu ya, di bagian tubuh yang dia tahu bahwa harusnya itu tidak boleh disentuh oleh orang lain, gitu ya. Ya, dia perlu teriak misalnya. Kalau tidak teriak dia harus lari misalnya. Terus misalnya dia melaporkan kepada orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi yang diedukasikan itu memang hal-hal yang lebih praktis. Gitu ya. Nanti kalau anak-anak ini sudah mulai berkembang, ya otaknya juga mulai berkembang, mulai bisa menerima konsep-konsep yang lebih abstrak, gitu ya. Nah di situ boleh tuh. Gitu. Mulai dengan misalnya kalau kamu dipanggil atau dikata-katain begini, misalnya kalau itu kekerasan seksual yang secara verbal gitu ya, gimana rasanya? Nah, artinya tidak boleh ya itu dilakukan kepada orang lain, dan kalau itu terjadi padamu, ya, maka apa nih yang perlu dilakukan? Bagaimana nih dia perlu merespon itu, misalnya. Nah, ini udah agak lebih kompleks, gitu ya. Gitu. Nah, tetapi memang kalau dengan anak-anak ya itu yang praktis ya, kemudian yang sifatnya praktis, kemudian juga yang sifatnya itu pastinya perlu dicontohkan. Ya kita perlu mencontohkan bagaimana. Bahkan kalau bisa mungkin bisa di role play misalnya itu juga akan baik gitu ya, supaya anak-anak itu bisa uh, praktek dulu gitu ya. Mungkin seperti itu Mbak Gloria, apakah menjawab? Oke, Kak. Jadi sebelum kasih seks edu nih ke anak kecil, orang tuanya atau orang dewasanya mesti paham dulu ya, Kak ya. Terus Ya, kita sendiri juga perlu paham itu gitu, dan perlu terbuka dengan itu. Oh, sama satu lagi yang sering juga ditemui gitu ya. Kalau kita dalam sex education gitu ya, kalau menyebutkan bagian tubuh itu sebutkan saja sesuai dengan nama ilmiahnya. Yaitu bagian dari sex education. Karena tidak jarang nih orang tua itu kemudian mengajarkannya dengan oh burung, oh titit gitu ya. Nah, sebenarnya itu baik kalau diajarkannya ya sesuai dengan nama ilmiahnya. Kenapa? Karena itu akan membuat gitu ya anak-anak ini jadi apa istilahnya ya? Itu akan membuat anak-anak belajar bahwa itu adalah sesuatu yang tidak tabu. Itu sesuatu yang bisa saja diomongkan. Karena banyak sekali kasus ya anak-anak itu dia mengalami kekerasan, dia takut ngomong ke orang tuanya, dia takut untuk melaporkannya ke orang dewasa lain. Karena itu sesuatu yang tabu, atau itu sesuatu yang dia tidak paham, jadi dia bingung. Jadi penting juga untuk bisa mengajarkannya itu, kalau kita ngomongin sex education ya dengan nama ilmiahnya. Supaya semakin anak itu juga nyaman dengan tubuhnya, semakin juga nyaman untuk bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang terjadi pada dirinya misalnya. Seperti itu, Nanda. Itu tambahnya. Sorry, tadi kelupaan. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Kak, berhubung ini live diskusi kita nih tinggal 5 menit lagi, mungkin aku lanjut kali ya ke rangkuman. Apa sih yang tadi kita udah diskusiin ya, Kak ya? Oke. Jadi kekerasan itu nggak mandang gender ya teman-teman, bisa terjadi pada perempuan maupun pada laki-laki. Terus kekerasan juga banyak tipenya, ada kekerasan finansial, ada kekerasan seksual, terus masih banyak lagi nih.
Terus budaya patriarki itu melahirkan stigma yang merugikan laki-laki. Jadi nggak hanya merugikan perempuan, laki-laki juga dirugikan. Terus stigma itu tuh mengungkapkan bahwa laki-laki tuh sebenarnya nggak bisa loh dapat kekerasan gitu. Jadi yang bisa dapat kekerasan itu cuma perempuan doang. Yang sebenarnya ini tuh salah nih teman-teman. Nah, kemudian eh, penting paham dulu nih terkait kekerasan seksual terlebih dahulu, karena sebenarnya kekerasan seksual tuh ada jenisnya kayak yang tadi Kak Nes sudah jelasin di awal diskusi kita nih teman-teman. Terus kemudian eh, jadi tuh kalau misalnya di toxic masculinity itu kejantanan seorang laki-laki itu dimana laki-laki itu ngerasa nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh ngerasa sakit, terus eh, takut untuk apa ya, takut untuk mengungkapkan perasaannya gitu, sehingga dari sini tuh laki-laki memiliki pemikiran harus memendam emosi dan takut untuk merasa sedih, sensitif, rapuh pada setiap masalah yang mereka hadapi. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak benar. Oke, Kak, kalau dari aku cukup. Kalau dari Kak Agnes nih, boleh nih kasih closing statement-nya. Oke. Malam ini kita bicara soal stigma, soal kekerasan, terutama terhadap laki-laki ya. Biasanya aku kalau ngomong itu kekerasan terhadap perempuan. Malam ini aku berbicara tentang kekerasan terhadap laki-laki gitu ya. Sambil aku mengupdate pengetahuanku gitu ya untuk mempersiapkan malam ini, aku juga kemudian menyadari begitu ya, ada stigma-stigma, ada bias-bias yang ternyata juga ya aku punya gitu ya. Jadi mari teman-teman, teman Sintas, Nanda ya, termasuk juga aku gitu ya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri begitu ya. Bagaimana kita memandang diri kita, baik itu perempuan ataupun laki-laki, dan bagaimana kita memandang orang lain, baik itu perempuan atau laki-laki begitu ya. Apa yang kita pandangan yang kita punya itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Gitu ya. Sehingga kalau kita ingin menghapuskan kekerasan, baik itu pada perempuan ataupun pada laki-laki, gitu ya, kita semua tanpa terkecuali perlu mulai dari kita sendiri dulu. Gitu ya. Kita yang perlu mulai untuk melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, gitu ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu perlu diperlakukan adil, gitu ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia dan sama-sama punya hak yang sama. Gitu. Mungkin seperti itu, Nanda, dariku. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dariku untuk teman-teman Sintas maupun Nanda, begitu ya. Semoga apa yang aku bagikan malam ini bisa memberikan insight ya, atau memberikan pencerahan atau mungkin sesuatu yang baru untuk bisa teman Sintas bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kak. Terima kasih juga. Nggak kerasa nih teman-teman, udah 1 jam ya kita diskusi bareng Kak Agnes nih mengenai stigma kekerasan pada laki-laki nih teman-teman. Terima kasih Kak Agnes sudah meluangkan waktunya nih untuk diskusi bareng aku di live teman Sintas ini. Oh ya, Sama-sama. oh ya teman-teman, aku juga mau uh, kasih info lagi satu lagi untuk teman-teman untuk lihat nih di feeds teman Sintas ada yang namanya kotak surat. Jadi kotak surat itu adalah ruang aman yang teman-teman itu boleh kasih mencurahkan perasaan, boleh cerita, boleh ngomongin apapun kalau kesah teman-teman terkait kekerasan nih teman-teman. Dan di sana ini bakal direspon sama psikolog atau konselor profesional dari Wiloka nih teman-teman. Tapi tentunya atas izin teman-teman nih sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin dari aku cukup segitu. Aku juga mau minta maaf apabila aku ada salah kata. Sekali lagi terima kasih Kak Agnes untuk waktunya pada malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga Nanda sudah menemani malam ini. Oke Kak. Aku live ya. Thank you Kak. Ya.